Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki peranan besar dalam alur pelayaran internasional. Perairan Indonesia menjadi jalur perlintasan bagi 45% pelayaran perdagangan internasional. Dengan potensi nilai yang besar, Indonesia fokus mengembangkan layanan bisnis maritim dan kepelabuhan, yakni labuh jangkar. Indonesia juga menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme, TSS, sehingga pengelolaan alur pelayanan menjadi efisien. ALKI ini adalah area perairan yang diperuntukkan untuk pelayaran internasional. Jadi kita juga kan harus membuka ruang untuk pelayaran internasional lewat di perairan kita, karena kita negara kepulauan, banyak perairan lautnya, dan itu harus kita buka kesempatan buat negara lain untuk memanfaatkan itu, dan saya kira kita juga harus dapat manfaat dari itu. Nah, konteks kedua inilah yang saya kira manfaat yang kita harapkan bisa kita peroleh itu dari 3 ALKI ini, yang cukup besar pemanfaatan ALKI-nya ada di ALKI 1. Nah, makanya kita ingin ada juga manfaat yang kita bisa peroleh lebih besar dari situ, karena selain kita memiliki wilayah perairannya, juga saya kira sumber daya kita juga sudah cukup kuat untuk memanfaatkan itu. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002, saat ini Indonesia memiliki 3 jalur ALKI, yakni jalur ALKI pertama meliputi pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia dan sebaliknya, serta untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna. Sedangkan jalur ALKI kedua difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Untuk jalur ALKI ketiga, untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sau. Dengan adanya 3 jalur ALKI, Indonesia memiliki nilai geostrategi. Menurut data Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada tahun 2021, jalur ALKI diperkirakan memiliki potensi nilai perdagangan mencapai 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 18 miliar rupiah per hari. Dengan potensi nilai yang besar, Indonesia fokus mengembangkan layanan bisnis maritim dan kepelabuhan, yakni labuh jangkar. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa proses labuh jangkar ini sebenarnya bagian dalam kebijakan pengolahan ruang laut untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan ruang laut kita. Nah, prosesnya bahwa pada tahun 2017, sebenarnya sudah lama ini, ada kunjungan Bapak Menko ke Batam terkait melihat pengolahan perairan kita di sana, dan kemudian ternyata banyak wilayah-wilayah yang sebenarnya ditetapkan sebagai wilayah labuh jangkar itu tidak terlalu banyak kapal yang berlabuh. Namun beberapa wilayah yang tidak ditetapkan sebagai wilayah labuh justru banyak kapal yang di situ. Nah, itu yang menarik di situ. Dan kemudian Pak Menko pada tahun 2018 dibentuk suatu tim kecil terdiri dari lintas kedeputian dan kementerian untuk membicarakan bagaimana mengoptimalkan pengolahan labuh jangkar kita. Dan kemudian di tahun 2019 sampai 2020 pembahasan mengenai pengolahan labuh jangkar itu menjadi intensif, termasuk sampai penataan ruang dan alokasi ruangnya untuk wilayah labuh. Jadi dari ruang yang diperuntukkan untuk labuh jangkar ini ditetapkan, kan tidak semua ruangnya, tentu ini misalnya ini wilayah perairan, satu spot mau ditetapkan sebagai labuh jangkar, itu Kementerian Perhubungan ditetapkan. Kemudian menunjuk pengelolanya, yang menunjuk pengelolanya Kementerian Perhubungan. Nah, pengelolanya itu dapat ditunjuk swasta, dapat lewat lelang, dapat ditunjuk pemerintahan daerah, badan usaha pelabuhan pemerintahan daerah. Nah, yang menarik memang bahwa dengan adanya undang-undang pemerintahan daerah 0 sampai 12 mil itu juga ada kewenangan pemerintah provinsi. Nah, itulah yang di pemerintahan Kepri kita coba sinergikan antara dua undang-undang itu, Undang-Undang Perhubungan yang menyatakan tentang pengolahan labuh jangkar dan ditetapkannya terus menunjuk pengelolanya itu di Kementerian Perhubungan,
Kemudian ada juga kewenangan pemerintah daerah yang memiliki pengelolaan wilayah perairan, itu diberikan kewenangan. Nah, ini harus kita integrasikan, tidak bisa ada undang-undang yang harus kita tidak laksanakan, semua kita laksanakan. Seperti itu. Makanya sesuai dengan ketentuan, dengan adanya kegiatan tersebut tentunya ada suatu kewajiban yang harus diberikan kepada negara ya oleh si pelaku, yaitu melalui suatu kewajiban untuk membayar pendapatan negara bukan pajak. Yang tadi saya sebut adalahnya fee konsesi ya. Terus fee konsesi itu biasanya ditetapkan nilainya oleh review yang telah dilakukan oleh BPKP terhadap financial model dan studi kelayakan terhadap lokasi yang akan diusulkan untuk dikelola sebagai STS tadi. Jadi kepentingan terhadap negara yang pertama adalah tentunya akan memperbesar pendapatan negara dari sisi PNBP. Yang kedua adalah melaksanakan fungsi kelancaran logistik, ya, karena ada keterbatasan berapa pelabuhan di mana STS tersebut berada. Salah satu wilayah perairan di Indonesia yang memiliki titik sebaran labuh jangkar yang eksis dan vital adalah perairan Kepulauan Riau. Perairan Kepulauan Riau berada di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran terpenting di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat Malaka juga memiliki tingkat kepadatan tinggi, lalu lintas perairan mencapai 100.000 kapal per tahun. Sebagai bagian dari kawasan strategis nasional, yakni kawasan Batam, Bintan, Karimun atau BBK, pemerintah telah menata area labuh jangkar di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Salah satunya adalah menata ulang sebaran titik labuh jangkar dan pelabuhan agar tertib dan meningkatkan kualitas layanan sebagai gerbang jalur perdagangan pelayaran internasional. Pemerintah menetapkan kawasan Batam, Bintan, Karimun atau BBK sebagai kawasan strategis nasional. Kawasan ini berintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB BBK. Difokuskan untuk hub logistik internasional. Disinilah peran besar pelabuhan dan labuh jangkar sebagai penggerak ekonomi regional dan nasional. Proses pengintegrasian kawasan Batam, Bintan, Karimun ini diawali dari perintah Bapak Presiden di dalam Ratas. Bapak Presiden menginginkan adanya sinergitas serta keterkaitan antar Batam, Bintan, dan Karimun. Pertama adalah kita dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diminta untuk menyusun rencana induk pengembangan KPBBB, ya, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas Batam, Bintan, Karimun, ya. Jadi pertama adalah kita menyusun sesuai dengan arahan Bapak Presiden, diminta untuk menyusun rencana induk yang dapat mengintegrasikan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Ya. Dengan adanya rencana induk ini diharapkan ada satu sinergitas, ya, antara Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Karimun di dalam pengembangan sistem logistik dan pengembangan pariwisatanya. Ya, saya kira dasarnya tentu pemerintah pusat melihat potensi di daerah ini karena posisinya strategis, ya. Salah satunya berhampiran dengan salah satu dari 4 choke point jalur perdagangan dunia tersibuk, yaitu Selat Malaka. Maka Kepri ini, khususnya Batam, Bintan, dan Karimun ini dilihat sebagai kawasan yang sangat strategis kalau untuk pengembangan investasi dan ekonomi. Makanya 3 kawasan ini diberikan
privilege khusus. Ada kawasan FTZ menyeluruh di Batam, ada kawasan FTZ Enclave di Pulau Bintan dan Karimun. Dan saat ini sudah ada 3 kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2019 terdapat 19 titik labu jangkar di Kepulauan Riau dan sekitar. Pemerintah menata ulang area labu jangkar dengan memusatkan titik labu jangkar untuk mencapai layanan yang optimal. Jadi kalau kita lihat sejarah, di Provinsi Kepulauan Riau dulu ada 19 titik koordinat labu jangkar yang lalu dengan kebijaksanaan daripada Pak Marves waktu itu tahun 2021 bahwa seluruhnya waktu itu dihentikan semua untuk ditata ulang, dan pada tahap berikutnya Kementerian Perhubungan menerbitkanlah 6 titik dari 19 itu. Jadi yang 19 itu close, diterbitkan 6 termasuk milik Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Selat Riau dan Tanjung Brakit. Dan kalau yang di Tanjung Pinggir itu pikon terakhir Pak Gubernur bersama Pak Menteri memberikan lokasi titik STS di Tanjung Pinggir. Terhitung mulai 7 Februari 2022, Kementerian Perhubungan menetapkan 6 titik untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepulauan Riau, yakni wilayah Labuh Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Perairan Kabil, Tanjung Berakit, dan Batu Ampar, dan 24 pelabuhan muat di Kepulauan Riau. Kini, Labuh Jangkar bersiap menjadi gerbang jalur perdagangan bagi kawasan Batam, Bintan, Karimun atau BBK sebagai kawasan investasi Indonesia. Saat ini pemerintah pusat telah melimpahkan wewenang kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengelolaan 3 wilayah Labuh Jangkar di Laut Kepulauan Riau. Jadi terkait dengan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, itu mengamanatkan bahwa 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2017, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuat perda terkait dengan jasa kepelabuhanan. Tentu ini merupakan satu kehormatan dari pemerintah pusat yang saat ini telah ditetapkan tentang titik koordinat labuh jangkar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu di Selat Riau dan Tanjung Berakit, dan sesuai dengan arahan Bapak Menteri ditambah satu lagi yaitu di Tanjung Pinggir. Pemerintah daerah melalui Badan Usaha Pelabuhan (PUB) Kepulauan Riau dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti penyediaan logistik untuk kebutuhan kapal yang berlabuh di kawasan tersebut. Kemudian untuk pengelolaan lainnya dalam bentuk bisnis lain di lautnya kan banyak, seperti floating storage, seperti penyedia logistik, seperti crew change, dan banyak lagi. Itu akan diserahkan ke kita di 3 kawasan, Tanjung Pinggir, Selat Riau, dan Tanjung Berakit. Saya kira kawasan-kawasan itu cukup potensial. Selain itu, kita juga diberikan 6 pelabuhan yang akan kita kelola, termasuk pelabuhan Tanjung Uban, pelabuhan di Tarempa, ya, di Karimun. Saya kira ke depan juga punya prospek, walaupun memang perlu proses. Nah, bagi kita yang penting sebenarnya secara umum kita ingin kedaulatan maritim kita ini betul-betul kita optimalkan gitu, menghasilkan hasil yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kesiapan, insya Allah Pemprov siap mengelola, karena memang kita sudah punya Badan Usaha Pelabuhan (BUMD), dan di sana juga ada tenaga-tenaga SDM yang berasal dari orang-orang sekolah-sekolah maritim perkapalan, dan tentu sudah paham. Labuh Jangkar ini
bukan kita pandang dari segi fee retribusinya saja, parkirnya. Di Lego Jangkar itu banyak yang didapat. Contohnya di sana bisa ada penyiapan sembako. Berarti dengan sendirinya masyarakat nelayan bisa mengantar sembako di kapal tersebut. Kemudian air bersih, kemudian tank cleaning. Jadi banyak yang bisa dilakukan perputaran di Lego Jangkar itu. Itu yang kita harapkan. Arahnya semua ke arah efisiensi. Itu yang dilihat oleh pemerintah Indonesia sebelumnya. Dengan Labu Jangkar, dengan melakukan kegiatan di wilayah Labu Jangkar, pertama ada efisiensi waktu untuk kapal-kapal yang mau sandar ke dermaga. Bisa dilakukan di situ, di wilayah Labu Jangkar, baik STS, untuk STS ini ya. Yang kedua, Labu Jangkar, semua kapal itu secara safety, keselamatan itu membutuhkan wilayah untuk berhenti. Mungkin dia menunggu kargo, menunggu untuk sandar, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang bagian daripada bisnis perkapalan itu sendiri. Dia menunggu di situ, gitu. Jadi selain efisiensi juga ada aspek keselamatan sih. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah menata kelola Labu Jangkar. Pemerintah provinsi sebagai salah satu wilayah pengaturan Labu Jangkar diapresiasi upayanya dalam pengajuan konsesi Labu Jangkar di perairan Kepulauan Riau. Inisiasi Pemprov Kepri bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marinvest untuk menata ulang wilayah perairan Labu Jangkar dan menata kembali peraturan dan ketetapan dapat meningkatkan daya saing Kepulauan Riau terhadap negara tetangga dalam memberikan layanan Labu Jangkar. Saat ini Indonesia merupakan salah satu lokasi teraman bagi kapal-kapal pelayaran internasional untuk melabuhkan kapal setelah Hong Kong, Filipina, dan Malaysia. Pada saat itu di dunia ada 4 tempat yang dianggap aman untuk menempatkan kapal-kapalnya. Di antaranya Hong Kong, kemudian Subic, area itu di Filipina, kemudian di Labuan di Malaysia, dan terakhir di Galang. Jadi kita begitu bersyukur ya karena kita punya tempat areal Galang yang cukup aman karena terlindungi oleh beberapa pulau dan letaknya sangat dekat dengan Selat Melaka. Memang sebagian besar kapal-kapal yang berlabuh itu adalah kapal-kapal ukuran besar. Kapal-kapal yang namanya istilahnya VLCC, Very Large Cargo Carrier. Itu panjang kapal bisa di atas 300 meter. Kita pernah kapal-kapal yang seperti car carrier, kemudian kapal-kapal LNG, kemudian juga rig, kemudian kapal-kapal tanker yang besar itu pernah berlabuh di situ. Kapasitasnya seperti saya sebutkan tadi, untuk kapal-kapal ukuran besar kita bisa sampai menampung 200 unit kapal ukuran VLCC. Pada saat ini untuk pendapatan kita menggunakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah. Kita menggunakan tarif untuk kapal-kapal berlabuh itu adalah peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 maaf. 2016 itu besarannya adalah sebesar Rp370 per JP. Jadi semakin besar ukuran kapal, karena ukuran kapal itu disebut dalam GT, gross tonnage ya. Jadi tinggal dikalikan saja untuk per bulannya. Inilah aktivitas di Labu Jangkar Galang yang merupakan salah satu titik terpilih Labu Jangkar di Kepulauan Riau dengan luas area 251.308.785 meter persegi. Di lokasi itu sebanyak 200 unit kapal berukuran besar bisa ditampung. Kapal dengan berbagai ukuran seperti kapal jenis tanker atau kapal dengan ukuran besar yang dikenal dengan VICC berukuran panjang hingga lebih dari 300 meter telah hadir di perairan Galang. Satu dari 6 titik lokasi Labu Jangkar yang berada di Kepulauan Riau. Aktivitas kapal-kapal di Labu Jangkar, Batu Ampar, dan Terminal Sekupang
juga merupakan titik vital bagi kegiatan ekspor dan impor. Berhadapan langsung dengan wilayah perairan Singapura, setiap tahun arus keluar masuk kapal mencapai hingga 7.000 per tahun. Perairan Batu Ampar pun menjadi salah satu primadona padatnya arus lalu lintas kapal niaga dunia karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan perairan Singapura. Berbicara Batu Ampar itu adalah pelabuhan utama di Batam dan Kepri dengan 60%, 50% lebih ya. Saya datanya bisa dilihat lebih jelas. Ekspor di Kepri ada di Batu Ampar. Nah, saat ini dan dari dulu, saat ini dan sekarang tentunya kita harus terus memaintain memelihara Batu Ampar. Karena kalau kita tidak melakukan pemeliharaan, perbaikan, tentunya yang akan terganggu adalah kegiatan logistik, kegiatan ekspor. Kalau pelabuhan Batu Ampar ini pelabuhan umum, di mana multipurpose, ada yang kontainer dan non kontainer di situ pelabuhan. Jadi ekspor importnya kita mau datengin baju, kita mau datengin kontainer dari Singapura, kita mau ngirim ke Singapura, kita mau ngirim ke Indonesia untuk bentuk kontainer lewat Batu Ampar. Gitu loh. Sebagian besar ya, karena ada sebagian kecilnya dia melewati pelabuhan Roro. Gitu. Batu Ampar itu kapal yang beraktivitas di sana setiap tahun itu antara 6.000 sampai dengan 7.000 per tahun. Keluar masuk, ya artinya kalau number call-nya, kita bilang call-nya itu 6.000 sampai 7.000. Di masa pandemi ini ada berkurang? Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya yang bisa dilihat statistik dari BPS, di situ kan jelas bahwa Batam ekspornya naik 26-27% ya. Itu sejalan juga dengan kenaikan produktivitas di Batu Ampar. Jadi Batam itu ekspor naik 26% ya. Ya, dari kabel itu potensinya itu 4.447 kapal yang bisa berlabuh di kabel di bendera Indonesia. Kemudian di bendera asing itu 1.940. Jadi potensinya sangat besar, sekitar 1,5 T itu. Jadi kalau ini dikembangkan dan bisa diambil retribusinya untuk kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau, maka ini sangat besar untuk bisa membangun Kepulauan Riau gitu. Peningkatan kualitas pelayanan Labuh Jangkar dan pelayaran terkait penetapan titik terpilih Labuh Jangkar dan layanan lainnya di Kepulauan Riau turut dirasakan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang perkapalan. Ya, kebetulan saya bergerak di bidang jasa kepelabuhanan ini kurang lebih sudah 14 tahun gitu. Jadi tahu persis bagaimana dunia pelayaran atau kemaritiman yang ada di Kepri ini gitu. Nah, sejauh ini sudah banyak peningkatan dalam pelayanan kepelabuhanan. Seperti kita juga sekarang pelayanan kepelabuhan itu semuanya udah online, udah digital ya gitu. Jadi sehingga dengan pelayanan untuk keberangkatan atau kedatangan kapal itu sendiri sudah mudah gitu. Jadi yang dulu ibaratnya bisa 2 hari, sekarang udah nggak cukup 1 hari atau 8 jam itu kapal udah bisa datang dan berangkat ke pelabuhan asalnya lagi gitu. Oke. Pemerintah sudah sangat tepat untuk memberikan titik-titik koordinat untuk area Labuh Jangkar. Karena apa? Karena daerah Labuh Jangkar ini sangat unik. Kenapa ship owner atau kapal-kapal itu memilih lokasi Labuh Jangkar yang strategis, yang mana mereka bisa menempatkan kapal mereka untuk berlabuh sementara. Jadi ada namanya Labuh Jangkar itu ada hot layup ataupun cold layup gitu. Jadi kalau mereka dalam waktu durasi 3-6 bulan itu biasanya dinamakan cold layup. Jadi cold layup ini adalah untuk prinsipal atau ship owner menempatkan kapalnya di tempat yang aman dengan meminimais cost. Indonesia secara geostrategi dan geoekonomi memiliki jalur utama pelayaran internasional yang harus dioptimalkan karena memiliki potensi nilai ekonomi yang besar. Menata area dan pengelolaan Labuh Jangkar secara terpadu oleh pemerintah pusat dan bersinergi dengan pemerintah daerah mampu memberikan daya saing dan peningkatan kualitas layanan.
Sebaran titik labuh jangkar di Indonesia siap menjadi pintu masuk bagi para investor untuk bersandar.